Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawanku semua, kembali lagi bersama saya Alfi Rahmatullah Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita sebelumnya. Pada materi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yakni matriks. Pastinya untuk kelas 11. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmatullah Amin. Saya berasal dari kampus Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Pastinya dengan prodi pendidikan matematika. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa juga untuk yang beragama Islam maupun agama lainnya. Berdoa masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita. Kita masuk materi baru. Kita tadi pembelajaran judulnya adalah matriks, ya. Dan pembahasan kita pada hari ini yang pertama itu adalah mengenai pengertian dan notasi matriks. Adapun tujuan kita, tujuan kompetensi dasarnya dan di dalamnya terdapat indikator yang mana tujuan kita adalah diharapkan agar peserta didik mampu menjelaskan konsep matriks, memahami sifat-sifat matriks dan jenis-jenis matriks. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian notasi dan notasi matriks. Materi baru, masih segar ya. Pengertian dan notasi matriks. Yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Jelas apa pengertian? Soalnya layaknya sebuah hubungan. Apabila kalian ingin membahagiakan orang lain, sekeras apapun kalian berusaha, akan tetapi kalau kalian tidak mengerti dia, tidak mengerti apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, maka hasilnya akan sia-sia saja, ya enggak? Oke. Pengertian. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom yang ditulis di antara tanda kurung atau tanda kurung siku. Bisa dipahami? Susunan horizontal disebut dengan baris, sedangkan susunan vertikal disebut dengan kolom. Contohnya, ini adalah bentuk matriks. Nah, bentuknya ya kayak gini. Nanti di sini isinya adalah angka-angka. Ini adalah contohnya. Ini baris, terus yang di bawah ini kolom. Baris biasanya nanti dilambangkan dengan M, dan kolom itu biasanya dilambangkan dengan N. Sampai di sini bisa dipahami, bisa dicerna? Oke, kita lanjut. Nama matriks ditulis dengan menggunakan huruf besar, huruf kapital, A, B, P, Q, dan sebagainya. Sedangkan unsur, elemen atau elemen-elemen suatu matriks ditulis dengan huruf kecil, sesuai dengan nama matriks dengan indeks sesuai letak elemennya. Seperti A. Ayo gimana bacanya? Ingat ya cara membacanya. Kalau untuk matriks itu A11. Bukan A11 ya. A11. Matriks A11. Anggota matriks. Nah, selain unsur dan elemen itu bisa disebut juga dengan anggota. Jadi tadi ada unsur matriks, elemen matriks, atau anggota matriks. Pengertiannya sama. Mungkin selanjutnya nanti kalau dari penyampaian kakak akan lebih banyak mungkin menyebutkannya dengan anggota matriks ya. Ini misalnya anggota matriks A11 gitu ya cara membacanya, bisa diingat? Oke, kita lanjut. Di sini langsung saja ke contoh. Diketahui matriks A. Ini ingat ya, nama matriks tadi harus huruf kapital. Ingat ya. Sampai dengan ser. Nah, yang namanya matriks itu ini. Dan langsung tentukan banyak baris, banyak kolom, elemen-elemen baris ke-1, elemen baris kolom ke-3, terus anggota A34, anggota matriks A1, anggota matriks A13, gitu ya. Langsung aja kita jawab. Banyak baris. Ya, udah berapa? 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya ada 5. Lanjut lagi elemen-elemen baris ke-1, elemen-elemennya atau anggota-anggotanya. Ini baris ke-1. 1, 4, 6, negatif 3, 8. Dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dicernakan ya? Kakak kira masih cukup mudah untuk ditelaah ya. Kita lanjut materinya ya.
Kemudian kita masuk ke ordo matriks. Ordo matriks itu yaitu banyaknya baris dan kolom yang menyatakan suatu matriks. Ini di sini contohnya AMXN, artinya matriks A berordo M kali N, yaitu banyaknya baris M buah dan banyaknya kolom N buah. Nah, ini tadi yang kata kakak, biasanya baris itu dilambangkan dengan huruf M, dan kolom biasanya dilambangkan dengan huruf N. Ditulisnya nanti kayak gini. Misalnya nanti ada matriks A, ordonya berapa biasanya dituliskan kayak gini. Misalnya 2 kali 3, artinya barisnya 2, kolomnya 3. Sampai di sini bisa dipahami? Cukup mudah kan ya? Langsung saja, contoh, ini ada suatu matriks P. Tentukan ordo matriks P dan Q. Nah, barisnya ini tadi ada berapa? Ya, ada 2 dan kolomnya ada 4. Jawab ordo matriks P sama dengan 2 kali 4 atau P 2 kali 4. Gini ya cara nulisnya, bisa kayak gini nih. Jadi angka 2 kali 4 atau M kali N-nya tadi itu kecil. Ya, dikecilin kayak gitu di bawah. Kemudian yang Q. Ini Q, matriks Q barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah sekilas mengenai pengertian matriks, apa saja nama-nama unsur-unsur matriks. Kita lanjut ke jenis-jenis matriksnya ya sekarang. Jenis-jenis matriks itu lumayan banyak. Di sini akan kakak sajikan beberapa diantaranya. Yang pertama itu adalah matriks 0, yakni matriks yang setiap elemennya 0 atau anggotanya 0, pokoknya 0 semuanya. Itu adalah matriks 0. Lanjut. Matriks baris, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris. Ya. Kemudian ada matriks kolom yang hanya mempunyai satu kolom. Yang keempat ada matriks bujur sangkar atau matriks persegi, yaitu suatu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Bisa dipahami kan ya? Jumlah baris dan kolomnya sama. Ini sudah ada contoh matriksnya juga. Lanjut ke jenis matriks yang kelima, yaitu matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen diagonal utamanya. Tahu yang namanya diagonal utama? Diagonal utama itu dimulai dari kiri atas sampai dengan kanan bawah. Jadi di situ aja yang ada isinya, yang ada angka-angkanya. Sisanya 0 semua. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Matriks identitas. Lebih terkenalnya matriks identitas ya namanya ini. Yaitu matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Jadi ini tadi sama kayak diagonal tadi, tapi angkanya 1 semua ya. Yang di diagonal sini tadi. Bisa dipahami kan? Oke. Lanjut. Matriks skalar, yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0 dan semua elemen lainnya 0. Nah, matriks skalar ini tadi mirip dengan matriks identitas. Bedanya matriks identitas tadi kan 1 semuanya. Kalau skalar itu selain 1. Ya, ingat ya, selain 1 dan 0 pastinya. Selain 1 dan 0. Misalnya di sini ada 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Itu namanya matriks skalar. Lanjut. Matriks segitiga atas, yaitu matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi, matriks segitiga atas itu adalah angka-angkanya yang ada di atas, kayak gitu. Ini contohnya ya. Mana kursornya? Nah, ini angka-angkanya kan semuanya ada di atas kan? Terus yang 0-0-nya ada di bawah. Berkebalikan dengan matriks segitiga bawah, itu yang ada anggota-anggotanya selain 0, itu di bawah semuanya. Sedangkan 0-0-nya ada di atas. Sampai di sini bisa dipahami kan? Baik, kita lanjut lagi. Dan matriks itu tadi mungkin masih ada lainnya. Kalian bisa saja cari-cari lagi, mungkin ada versi yang berbeda yang menyatakan bahwa jenis-jenis matriks lebih dari itu. Kalian bisa googling sendiri lagi nanti ya, atau cari di buku ataupun referensi manapun. Misalnya ada juga matriks persegi panjang kayak gitu dan lain sebagainya. Bisa saja kalian cari nanti ya. Lanjut. Ini kakak ada typo sedikit ya di atas ini. Ini kan pengertian dan notasi matriks. Ini kakak lupa nulisnya. Masa jadi operasi itu matriks, salah ya. Tetap pengertian dan notasi matriks pembahasan kita hari ini, oke?
Kesamaan dua matriks. Kita lanjut ke materi ini ya. Kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordo dan elemen-elemen yang seletak itu sama. Misalnya, ada suatu matriks X dan matriks Y. Dinyatakan bahwa matriks X itu sama dengan matriks Y. Tapi kelihatannya anggotanya beda, kayak gitu ya. Misalnya kayak gini nih. Anggotanya, loh kok di sini ada X? Nah, itu yang membedakan. X ini biasanya namanya variabel ya. Tapi nilainya sama. Tentukan nilai X dan Y dari matriks berikut. Ini ditulis sama dengan kan? Artinya, kakak anggap di sini matriks A namanya dan di sini matriks B. Ini nilainya sama. Matriks A sama dengan matriks B. Oke? Nah, sudah di sini sama. Maka dijawab karena ini sama, maka otomatis anggota-anggotanya pun sama. Letak ordo harus sama juga tapinya ya. Misalnya di sini ordo baris 1 kolom 1 3 sama kan? Terus yang di sini negatif 5 di sini 1 dan tiba-tiba di sini ada X. Berarti berapa kan nilai X? Ya, nilai X sama dengan 1. Kemudian lanjut kalau 2Y gimana? Kalau 2Y ini tulis dulu kita 2Y anggota yang sama dari baris dan kolom yang sama itu adalah 8. Jadi 2Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 4. Ya, ini menggunakan perhitungan persamaan linear dua variabel. Masih ingat kan ya? Oke, kita lanjut lagi. Kalau nggak salah materinya transpose. Ya, transpose matriks. Transpose atau putaran matriks A yaitu matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukarkan elemen-elemen pada baris menjadi kolom ataupun sebaliknya. Kolom menjadi baris. Transpose matriks A dinyatakan dengan A transpose. Ya, lambangnya kayak gini ya. A pangkat T kayak gitu. Contoh. Ini misalnya diketahui suatu matriks kayak gini. Maka tentukan matriks transpose P-nya. Matriks P transpose. Ya tinggal dibalik. Kolom jadi baris dan baris jadi kolom. Ya, sesimpel itu. Oke? Tapi ingat, kalau misalnya negatif ya tetap aja ditulis negatif. Pokoknya yang berubah itu hanya baris dan kolomnya. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Kita lanjut. Yang terakhir, sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, kakak ada latihan lagi. Dan seperti biasa ya, latihan ini juga sebagai absensi kalian. Artinya, kalau kalian tidak mengerjakan ini, otomatis kalian tidak dianggap hadir. Oke? Bisa di screenshot dulu. Cekrik. Kakak rasa ini nggak susah-susah banget ya. Gampang aja insya Allah. Dan untuk mengumpulkannya juga terakhir malam ini paling lambat jam 9. Jam 9 malam paling lambat, oke? Maksimal itu sudah. Oke, kiranya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat ya, latihannya jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat belajarnya meskipun kita dalam kondisi seperti ini, corona seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting niatnya kita benar-benar belajar, menuntut ilmu, insya Allah bermanfaat bagi kita nantinya. Ya, dan mudah-mudahan juga berkah nantinya. Kiranya itu saja pembelajaran kita hari ini. Matriks tadi ya, ingat ya, sudah kita mempelajari apa itu matriks, apa itu jenis-jenisnya, dan apa itu tadi kesamaan matriks, dan juga transpose matriks. Oke, itu saja mungkin. Marilah kita bersama-sama tutup. Bagi yang beragama Islam, kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, itu saja dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.